Ustadz, ini ada suami istri sama-sama sakit COVID dan suaminya meninggal dunia, istrinya sembuh tapi belum tahu kalau suaminya meninggal. Bagaimana cara memberitahunya? Allahu Akbar. Baik, ini penting untuk penjenengan juga. Jadi memang seorang sakit sekarang ya seperti itu ya. Tidak ada yang jenguk. Ini di dekat rumah itu kalau memberi makan ditaruh di depan pintu. Kemudian nanti biar diambil oleh yang sakit, yang memberi anaknya pun hanya manggil-manggil dari luar, tidak bisa masuk, tidak berani masuk. Memang orang sakit sekarang berat sekali. Nah ini dipisah, yang suami istri dipisah, kemudian yang suaminya wafat dimakamkan prosedur COVID, kemudian istrinya sembuh tapi ya masih isoman atau masih bukan isoman ya, masih isolasi. Bagaimana cara memberitahunya? Begini, ini mungkin juga penjenengan suatu ketika akan menghadapi tetangga atau saudara yang menghadapi seperti ini, kan sulit, berat. Bagaimana cara memberitahu kewafatan orang yang paling dicintai? Ya tentu memperkokoh imannya dulu, menyeleh nih, meletakkan bahwa segalanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi atas kita, kita harus ridho. Itu harus diulang-ulang. Intinya kita harus seleh. Apa seleh lagi? Harus ngertos nggih seleh. Harus seleh, harus pasrah. Ya, kita hamba. Kita punya maha kuasa Allah SWT yang menentukan segalanya, dan semua keputusan Allah pasti terbaik bagi kita kalau kita ridho. Saya ulang, semua yang terjadi atas keputusan Allah SWT dan keputusan Allah pasti yang terbaik kalau kita ridho. Mengapa? Kalau kita ridho, Allah ridho. Lah kalau Allah ridho itu segalanya di atas nikmat surga. Ridhonya Allah itu, Allah SWT itu segalanya. Yang paling indah, paling membahagiakan adalah ridhonya Allah SWT. Ridwanullah itu luar biasa, di atas nikmat surga. Pun kalau sudah begitu, diberitahu kita ini adalah milik Allah, akan diambil kapan saja, adalah terserah yang memiliki. Nah lalu diberitahu, kita gelisah, kita menangis, kita meraung-raung, tetap wafat, nggak akan bisa kembali. Tangis kita, raung-raung kita, amuk kita, nesu kita, marah kita, nggak akan mengembalikan yang sudah wafat. Padahal yang ngambil itu Allah SWT, malaikat Israel memang, tapi atas perintah Allah SWT. Jadi kalau kita terlalu lama menyesal, itu sama dengan tidak terima pada Allah SWT. Terlalu lama menderita atau bersedih, itu sama dengan tidak bisa menerima keputusan Allah SWT. Ini pesan Nabi SAW ya. Jadi kita kalaupun gelisah, segelisahnya saja, sepantasnya saja. Kalau menangis, sepantasnya saja. Jangan berkelanjutan. Penyesalan yang berlama-lama itu sama dengan protes kepada Allah SWT. Sama dengan orang putus asa itu ya. Orang menyesal berlama-lama itu loh, orang getun berlama-lama itu loh, sama dengan nggak terima marang Gusti Allah SWT, nggak terima pada Allah SWT. Ini harus disadari betul. Ini basicnya, ini induknya. Jadi pokoknya orang kok menyesal, nggak wes-wes, sedih nggak wes-wes, itu sama dengan tidak mengakui keberadaan Allah SWT. Allah SWT menyatakan dalam surah Yusuf itu, orang yang putus asa itu orang kafir sebenarnya. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak akan berputus asa terhadap nikmat Allah, terhadap keputusan Allah SWT, kecuali orang kafir. Maka harus kita sadari, cara menyampaikan ya tentu tidak dengan bahasa begini halus, tapi intinya adalah kita harus terima, harus ridho pada apapun yang sudah terjadi. Karena apa? Karena yang sudah terjadi pasti keputusan Allah, bukan yang lain. Semua yang sudah terjadi itu pasti keputusan Allah.
gitu ya. Ini sudah berulang kali saya sampaikan, moga-moga panjenengan bisa menggetok tularkan apa menyampaikan pada siapapun yang punya masalah seperti ini. Selehkan, letakkan, dudukkan pada kondisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.